Timnas Indonesia resmi memanggil 28 pemain untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang masuk daftar adalah penyerang utama, Ole Romeni. Skuad Garuda dijadwalkan melakoni dua laga penting, menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dan menjamu Irak pada 12 Oktober 2025. Kedua duel ini diyakini akan menjadi ujian besar bagi pasukan Patrick Kluivert. Dalam daftar pemain, ada beberapa sosok yang mendapat perhatian khusus. Emil Audero misalnya, kembali dipercaya berkat performa apiknya bersama AS Cremonese di Serie A. Ada pula Jai Itzes, kapten timnas Indonesia yang kini memperkuat Sassuolo. Namun, sorotan terbesar tertuju pada kembalinya Ole Romeni. Striker berusia 25 tahun itu sempat diragukan bisa tampil karena cedera yang dialaminya di pramusim. Kini, meski kondisinya belum benar-benar pulih, Romeni tetap dipanggil, menandakan betapa penting perannya bagi timnas Indonesia. Ole Romeni mengalami cedera ketika membela Oxford United di ajang pramusim Piala Presiden 2025. Insiden itu bermula dari tackle keras Paulinho, pemain Arema FC. Akibat cedera tersebut, Romeni harus absen cukup lama dan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2025. Kabar baiknya, kondisi sang penyerang perlahan membaik. Melalui media sosial, Romeni beberapa kali menunjukkan perkembangan positif dari proses pemulihannya. Ia sudah kembali menjalani latihan pribadi, meski hingga kini belum sempat turun membela Oxford United musim ini. Artinya, kebugaran Romeni masih menjadi tanda tanya, terutama dengan waktu persiapan yang terbatas menjelang laga kontra Arab Saudi dan Irak. 6 pemain terkenal yang tak masuk daftar timnas Indonesia untuk putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Patrick Kluivert memanggil skuad terbaiknya untuk menghadapi 2 pertandingan berat bulan Oktober 2025 mendatang. Garuda berada di grup B bersama Irak dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Laga-laga ini sangat krusial karena hanya juara grup yang bisa otomatis melaju ke Piala Dunia 2026. Sementara, runner-up masih harus berjuang melalui babak playoff. Kondisi ini membuat setiap pemanggilan pemain oleh Kluivert mendapat sorotan besar. Beberapa dari pemain ini bahkan sudah lama menjadi langganan timnas. Siapa saja mereka? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Marcelino Ferdinand. Marcelino baru-baru ini memulai petualangan baru bersama AS Trencin setelah sebelumnya kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di Oxford United. Faktor adaptasi dan minimnya menit bermain menjadi alasan kuat mengapa Patrick Kluivert memutuskan untuk tidak memanggilnya. Selain itu, penampilan Marcelino bersama timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir melawan Chinese Taipei dan Lebanon juga masih dinilai kurang meyakinkan. Sang gelandang muda dianggap belum mampu memberikan kontribusi besar di lini tengah Garuda. Nadeo Argawinata. Nama Nadeo Argawinata juga tidak muncul dalam daftar kali ini. Padahal, kiper Borneo FC tersebut sering menjadi pilihan cadangan di bawah Mistar, meski bukan pilihan utama. Kehadirannya biasanya memberi kedalaman pada sektor penjaga gawang. Dengan absennya Nadeo, posisi kiper kini dipercayakan kepada Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Kombinasi ketiga kiper ini dinilai cukup solid, meskipun absennya Nadeo tetap terasa aneh mengingat pengalaman yang dimilikinya bersama timnas. Maes Hilgers. Maes Hilgers menghadapi awal musim yang sulit bersama FC Twente. Upayanya untuk mencari klub baru belum berhasil, dan kini ia jarang mendapatkan menit bermain. Kondisi ini membuat kebugarannya dipertanyakan untuk berkompetisi di level internasional. Patrick Kluivert tampaknya tidak ingin mengambil risiko dengan membawa pemain yang tidak dalam kondisi terbaik. Oleh karena itu, Hilgers harus menerima kenyataan absen dalam 2 pertandingan penting yang akan menentukan langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Ivar Jenner. Ivar Jenner perlahan mulai tersingkir dari skuad timnas Indonesia. Kehadiran Joey Pelupesi yang tampil impresif serta konsistensi Ricky Kambuaya semakin mempersulit posisinya di lini tengah. Kluivert juga tidak memanggil Ivar pada FIFA Matchday September 2025. Ini menjadi kali kedua gelandang muda ini dicoret dari daftar skuad timnas secara beruntun. Adrian Wibowo. Adrian Wibowo sempat mencuri perhatian publik setelah menjalani debutnya pada FIFA Matchday September 2025.
Pada saat itu, pemain berusia 19 tahun tersebut mendapat kesempatan bermain sekitar 30 menit melawan Lebanon. Namun, kali ini Kluivert memutuskan untuk tidak menyertakan Adrian. Kembalinya Ola Romeni di lini depan semakin menyulitkan peluang Adrian untuk mengisi slot penyerang. Meskipun demikian, kesempatan Adrian untuk kembali ke timnas Indonesia tetap terbuka di masa depan. Rafael Struijk. Rafael Struijk kembali tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, pada FIFA Matchday edisi September 2025, Rafael Struijk juga absen. Ketika itu, dia ditugaskan untuk membela timnas Indonesia U23. Situasi yang dihadapi Rafael Struijk tidak mudah. Pemain 21 tahun itu dihadapkan pada persaingan yang ketat di lini depan. Situasi makin sulit karena proses adaptasinya di Dewa United masih berjalan dan dia belum bermain secara reguler. Itulah berita timnas Indonesia. Tetap dukung timnas Indonesia untuk round 4 mendatang.